Ini adalah lebaran yang ke-8 bagiku. Harusnya ini adalah lebaranku yang paling menyenangkan. Karena tahun ini aku mampu menjaga puasaku hingga akhir. Terlebih ayah telah menjanjikan kalau aku mampu berpuasa 1 bulan penuh, ayah akan membelikanku sepeda. Tahun ini puasaku penuh, alhamdulillah. Tapi aku tidak bisa merayakannya dengan gembira sebagaimana teman-temanku di belahan bumi yang lain. Bahkan saat takbir pertama berkumandang, hati ini terasa begitu pedih. Bukan karena aku tidak memiliki baju baru, bukan karena hadiah sepeda itu kini hanyalah sebuah mimpi. Tapi takbir itu mengingatkan beribu kenangan indah bersama ayah. Saat ayah mengajakku salat Id ke masjid, saat ayah mengajariku membaca Al-Quran, saat ayah mengajakku berlari menyusuri ombak, dan banyak lagi kenangan-kenangan indah bersamanya. Yang paling menyedihkan, takbir itu juga mengingatkanku pada peristiwa dahsyat pada 26 Desember 2004. Tragedi tsunami, begitulah orang-orang menyebutnya. Bagaimana tragedi itu bermula, aku sendiri tidak tahu. Yang ku ingat hanya hantaman gelombang dahsyat yang memporak-porandakan rumahku. Setelah itu aku tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Antara sadar dan tidak, aku hanya mendengar jeritan, tangisan, dan rintihan. Saat aku sadar, bangunan telah berubah menjadi puing, mayat-mayat di mana-mana. Saat aku lihat kanan kiri, ternyata ayah dan ibuku tidak ketemukan. Dalam galau, aku kemudian mencari keduanya. Setiap ada kerumunan orang, aku hampiri. Mungkin ayah dan ibuku di tempat itu. Tapi semakin lelah kaki ini melangkah, rasanya harapan itu semakin jauh. Akhirnya aku sampai pada ratusan mayat yang berjajar. Saat itu aku berharap ayahku tidak di situ. Namun, rupanya Allah menghendaki lain. Ayah berada di jajaran mayat-mayat itu. Rasanya aku ingin berteriak, menangis sebisaku. Aku ingin memeluk ayah, tapi semua itu tidak mungkin karena air mataku telah habis. Bibirku terkunci rapat,
Meski hanya mengucapkan sepatah kata, dan lututku gemetar hingga tidak mampu untuk melangkah setapak pun. Aku hanya bisa menatap ayahku yang tergolek dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saat itulah semua mimpi-mimpiku hilang. Ya, semuanya. Mataku memang menatap tak berkedip, tapi tak ada yang aku pikirkan. Dengan hati yang tercabik-cabik, aku terus terdiam. Termasuk saat menyaksikan jasad ayahku diangkat bola dasar dan dimasukkan kuburan massal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, terimalah ayahku di sisimu. Satu hal yang menghiburku adalah kenyataan bahwa aku tidak sendiri. Ada ribuan bahkan ratusan ribu anak sepertiku. Mereka tersebar di Ulele, Lokngah, Kurung Raya, Calang, Melabuh, dan beberapa daerah lainnya. Hal lain yang membuatku terhibur adalah ibu. Alhamdulillah ibu selamat. Meski aku sempat berpisah hingga beberapa minggu, alhamdulillah ya Allah. Meski tsunami hampir setahun berlalu, tapi kepedihan itu rasanya tetap tergores begitu dalam. Terlebih hingga saat ini aku masih tinggal di tenda pengungsi. Aku juga masih belajar dengan kondisi seadanya. Kenyataan inilah yang sering membuatku takut untuk bermimpi. Memang bantuan yang datang ke Aceh luar biasa, sedera tsunami yang menghantam kami. Tapi sampai kapan? Lebih-lebih bantuan-bantuan itu hingga saat ini kebanyakannya hanya bersifat fisik. Padahal kami tidak hanya butuh tempat tinggal, kami tidak hanya butuh makan, tapi kami juga butuh pendidikan yang layak. Entahlah, rasanya aku tak sanggup lagi menuliskan kata hatiku. Ya Allah, adakah hamba-Mu di ujung sana yang peduli dengan nasibku? Kisah saboh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungan barat non barat, di saboh tempat nuno carita. Lebaran pertamaku tanpa ayah. Ada jarak tak terukur usai bencana itu. Tak tahu lagi di mana ayah berada kini. Kering sudah air mata ini. Setiap kali wajah teduhnya membayang. Lebaran kali ini tak lagi ada tangan yang kukecup, pun kaki tempat bersimpuh. Padahal belum sempat diri meminta ridhonya.
Di hari raya ini tak ada baju baru untukku. Di saat anak-anak lain gembira dengan baju barunya, tak satu pun yang memberi hadiah atas keberhasilanku berpuasa sebulan penuh. Hanya segumpal rindu yang membuatku bertahan, memupuk sebentuk cinta yang tetap terjaga, mengais harap lebaran bersamanya lagi. Nyoman tong hudip mepat alamat, ulun jak setat awat deraya. Nyoka meninggai mepat kejirat ulun jak siat lun baca doa. Hudip di poma dan di ayat, lun jak tungupah lun bibu gata. Kanasib danyo gedanyo kendak ba Allah, hadapi susah tetap lun sabar. Poma anemu tua, kendak ba Allah getanyo sabar. Bek putuh asa cobaan Allah, ya Allah. Sabar ngon tabah dudo bahagia. Doa kami ba Allah, ubi musibah beletro dekat. Aceh beaman belero darah seramo Mekah bukan agama. Seramo Mekah